Mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahukah Anda jika berat otak bayi bertambah 2 kali lipat pada tahun pertama usianya? Ini terjadi karena jumlah sel meningkat pesat dan karena perkembangan konektor atau sinapsis antara sel dan berbagai bagian otak yang berbeda-beda. Konektor ini, yang merupakan kunci untuk belajar dan berpikir, mulai membentuk suatu jaringan sejak bayi Anda berumur 1 hari. Ini juga merupakan hasil dari rangsangan dalam bentuk suara, penglihatan, sentuhan, perasaan, cecapan, dan bau. Rangsangan seperti itu juga mengikuti perkembangan keterampilan motorik sehingga otak bayi bisa berkembang. Tahun pertama perkembangan anak merupakan salah satu periode yang paling dinamis dan menarik. Terjadi banyak perubahan besar dalam periode ini. Namun, setiap bayi memiliki kecepatan sendiri-sendiri pada pertumbuhan. Karena itu, penting bagi Anda sebagai orang tua untuk mengenali perkembangan anak Anda sehingga dapat mendukung dan membantunya. Setiap tahap perkembangan anak perlu didukung agar dapat meningkatkan kapasitas mentalnya. Lingkungan adalah faktor utama yang menentukan kecepatan pertumbuhan mental. Anda dapat membantu perkembangan otak bayi Anda dengan memberikan stimulasi dan reaksi yang tepat. Ini sangat penting pada tahun pertama dan kedua anak Anda, yaitu ketika bayi pertama kali mengenal dunia sekitarnya. Pada setiap tahapan perkembangan selama tahun pertama hidupnya, bayi Anda mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda. Penting bagi Anda untuk mengetahui dan mengenal tahap-tahap perkembangannya sehingga Anda dapat melakukan beberapa aktivitas bersama anak Anda untuk meningkatkan perkembangan mentalnya. Pertumbuhan anak. Apa artinya pertumbuhan anak? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Misalnya, pertambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tumbuh dan tanggalnya gigi susu, dan lain-lain. Secara keseluruhan ada beberapa cara untuk menilai pertumbuhan anak. 1. Mengukur berat badan, BB. Penilaian yang paling sensitif adalah BB, karena BB adalah parameter yang paling pertama turun bila terjadi gangguan pertumbuhan. 2. Mengukur tinggi atau panjang badan. Pertambahan panjang badan bayi dalam kandungan terutama terjadi waktu kehamilan berusia 6-7 bulan. Waktu lahir, panjang badan bayi kira-kira 48 cm. Pada tahun pertama, panjang tubuhnya bertambah dengan cepat. Setelah itu, pertumbuhannya berlangsung lebih lambat. Waktu anak berumur 1 tahun tingginya kira-kira 71-72 cm. Pada umur 4 tahun, tingginya menjadi 2 kali panjang tubuhnya waktu lahir. Ketika dia berumur 6 tahun, panjangnya menjadi 1,5x panjang pada waktu berumur 1 tahun. 3. Mengukur lingkaran kepala. Lingkaran kepala bayi bertambah dengan cepat selama 6 bulan pertama. Setelah itu pertumbuhannya menjadi lambat sampai anak berumur 2-3 tahun. Selanjutnya pertumbuhan akan menurun,
atau hanya bertambah sedikit sekali sampai ia menjadi dewasa. Pertambahan ukuran lingkar kepala normal pada bayi cukup bulan adalah 2 cm bulan selama 3 bulan pertama. Selanjutnya pertambahannya akan melambat. Cara mengukur lingkar kepala bayi adalah dengan menggunakan meteran kain, dilingkarkan pada bagian kepala yang paling besar. Rata-rata lingkar kepala bayi baru lahir adalah 35 cm. Untuk bayi perempuan umumnya memiliki lingkar kepala antara 31 sampai 38 cm. Sedangkan bayi laki-laki 32 sampai 36 cm. 4. Memperhatikan bentuk tubuh. Perhatikan perubahan bentuk tubuh anak dari bayi sampai dewasa. 5. Memperhatikan pertumbuhan giginya. Gigi susu anak mulai muncul pada usia 6 bulan. Pertama-tama yang muncul adalah gigi seri bagian bawah, gigi seri atas, geraham awal, lalu gigi taring. Akhirnya seluruh 20 gigi susu pun muncul. Perkembangan anak. Perkembangan merupakan proses perubahan yang teratur dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Artinya perkembangan anak mencakup perkembangan mental, kecerdasan, tingkah laku, budi pekerti, sikap, dan sebagainya. Kalau diamati, anak berkembang melewati proses pematangan, berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Kemampuannya meningkat dari sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit. Jangan memaksa anak untuk menjalani proses pematangan yang belum saatnya. Contoh, anak berkembang dari mulai dapat tengkurap, duduk, lalu selanjutnya bisa berdiri sendiri tanpa dibantu. Bila dia memang belum bisa berdiri, tapi dia dipaksa berdiri, maka pertumbuhan kakinya akan menjadi tidak wajar. 5 tahun pertama merupakan periode penting karena proses perkembangannya berjalan sangat cepat. Hasil perkembangan usia 5 tahun ini merupakan landasan yang kokoh bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Beberapa hal mendasar dalam proses perkembangan anak. A. Tumbuh kembang anak dipengaruhi faktor bawaan. Misalnya, ada anak yang lahir dengan memiliki penyakit bawaan asma. Bila orang tua keluarga kurang memperhatikan hal itu, perkembangan kemampuannya dalam bersosialisasi bisa terhambat. B. Tumbuh kembang anak dipengaruhi faktor lingkungan. Contoh, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang kasih sayang, terutama karena hubungan ayah ibunya kurang harmonis. Proses perkembangan kepribadiannya bisa terganggu. Dia akan mudah murung dan marah. C. Tumbuh kembang anak berjalan secara bertahap. Contoh, anak awalnya belajar bicara dengan meniru suara. Kemudian dia meniru kata-kata ayah ibunya. Akhirnya dia dapat menggunakan kalimat sederhana sendiri. D. Setiap anak berkembang sebagai individu yang unik. Contoh, ada anak yang usia 1 tahun sudah dapat berjalan. Ada pula pada umur yang sama baru dapat berdiri. Proses perkembangan yang terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun. 1. Perkembangan mental. Bayi belajar dengan cara memandang, meraba, mencium bau, dan mengecap semua objek yang terjangkau. Menjelang akhir masa bayi, seorang anak mulai bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat.
Pada usia 2 tahun bayi dapat membuat generalisasi, penyamaan, sederhana terhadap hal-hal sekitarnya. Anak mulai memerhatikan hal-hal kecil agar dia tidak mudah bingung jika menghadapi benda, situasi, atau orang-orang yang punya kesamaan. Kemampuan mental semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan berpikir dan melihat hubungan. 2. Perkembangan psikososial. Perkembangan sosial pada masa bayi memengaruhi hubungan sosial yang akan berkembang pada masa depan. Bayi memberikan reaksi sosial kepada orang dewasa, misalnya tersenyum dan bersuara. Perkembangan psikososial meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya sosialisasi antara anak dan teman sebayanya. Hal ini ditandai dengan banyaknya waktu yang dihabiskan anak untuk bermain. Salah satu elemen dalam perkembangan psikososial adalah perkembangan identitas ego. Identitas ego adalah pemahaman akan kesadaran diri yang berkembang lewat interaksi sosial. Identitas ego kita terus berubah karena adanya pengalaman baru dan informasi yang kita dapatkan dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain itu, pemahaman akan kompetensi juga memotivasi perilaku dan tindakan. Masing-masing tahapan mengarahkan anak agar semakin kompeten dalam suatu bidang kehidupan. 3. Perkembangan emosi. Pada waktu bayi baru lahir, emosinya baru tampak dalam bentuk yang sederhana, seperti marah, takut, penasaran, gembira, dan sayang. Emosi ini akan berkembang semakin kuat sehingga anak mudah terbawa oleh ledakan emosional. Dia akan sulit dibimbing dan diarahkan. Seorang anak akan memiliki dasar yang kuat dalam perkembangan selanjutnya jika dia dapat menangani perasaan pribadinya, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, dan menjalin interaksi secara positif dengan orang lain. Perbedaan dalam perkembangan sosial dan emosional adalah akibat dari temperamen bawaan anak, pengaruh budaya, disabilitas, perilaku yang ditiru dari orang dewasa. Tingkat rasa aman yang dirasakan anak saat berelasi dengan orang dewasa, dan kesempatan yang timbul dari interaksi sosial. Anak umur 1 tahun baru saja belajar mengenal dan menangani perasaan mereka. Mereka mengalami berbagai macam emosi dan tantrum ketika lelah atau frustrasi. Mereka juga menanggapi konflik dengan memukul, menggigit, berteriak, atau menangis. Anak umur 1 tahun sedang belajar untuk mendapatkan otonomi. Tidak heran mereka suka membantah dan berkata, "tidak" jika diberi saran atau nasihat orang dewasa. Kadang mereka mengatakan, "aku mau kerjakan sendiri." Setelah itu mereka akan meminta tolong kepada orang dewasa. 4. Perkembangan psikoseksual. Sejak lahir, bayi sebenarnya sudah belajar memahami jenis kelaminnya. Bayi dibedakan jenis kelaminnya lewat pakaian yang dikenakan, mainan, dan perlakuan orang-orang sekitar. Anak yang melewati tahap psikoseksual dengan sukses akan memiliki kepribadian yang sehat. 5. Perkembangan nilai moral dan spiritual. Anak-anak harus meletakkan dasar-dasar hati nurani sehingga dapat membimbing mereka untuk membedakan perilaku yang benar dan salah. Perkembangan spiritual mencakup perkembangan pemahaman mereka mengenai diri, potensi unik mereka, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan mereka,
serta kemauan untuk meraih kesuksesan. Ketika rasa penasaran mereka mengenai diri sendiri dan tempat tinggal mereka di dunia meningkat, mereka akan mencoba menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan hidup yang mendasar. Mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, sifat, dan sikap yang mereka butuhkan untuk merawat kesejahteraan batin. Perkembangan moral meliputi kemampuan anak untuk memahami perbedaan antara benar, salah, konflik moral, perhatian kepada orang lain, dan kemauan untuk melakukan hal yang benar. Mereka mampu dan bersedia merenungkan konsekuensi tindakan mereka serta belajar untuk memaafkan diri sendiri serta orang lain. Mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, sifat, dan sikap yang mereka butuhkan untuk merawat kesejahteraan batin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.